Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan mempresentasikan tugas kami, yaitu dari modul 2.3 kucing dalam supervisi akademik. Saya Novailah Rina Susanti sebagai supervisor. Saya Rika Pujasuti dari SMK Negeri Kalibaru sebagai kucing. Saya Heni Puji Lestari dari TK Aisyah Bustanul Atfal Kalibaru sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Ovi. Bu Ovi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Ibu, hari ini sebelum kita masuk ke kegiatan coaching, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pra-observasi. Baik Bu Ovi. Baik, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada proses coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama saya yang akan saya berikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Heni dalam proses coaching kali ini? Baik Bu Ovi, kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran secara penuh. Kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Kemudian kompetensi yang terakhir adalah memberikan pertanyaan. Baik, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan lagi Bu Ovi, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang baik. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching hari ini yaitu bagaimana saya bisa menggali coach untuk menemukan solusi dari masalah atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baik Ibu, kalau begitu sekian percakapan pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu Ovi, terima kasih Bu Ovi atas kesempatannya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Mbak Rika. Ya, Bu Heni, saya tuh dari kemarin tuh pengen cerita sama Bu Heni. Bu Heni pengen cerita sama Bu Heni apa coba? Ayo, apa yang pengen diceritakan Mbak Rika? Iya gini Bu Heni, kemarin itu ya Bu Heni, saya itu keluar dari kelas Bu Heni. Loh, kenapa kok sampai harus keluar dari kelas Mbak Rika? Saya tuh merasa kayak gak nyaman gitu di kelas tuh, gak seneng gitu di kelas itu kemarin. Gitu, Mbak Rika merasa nggak nyaman, akhirnya Mbak Rika keluar kelas. Iya. Oke, boleh nih diceritakan kepada Bu Heni, apa sih yang membuat Mbak Rika merasa tidak nyaman di dalam kelas sehingga Mbak Rika harus memutuskan untuk keluar kelas dan nggak mengikuti jam pelajaran? Iya, jadi gini Bu Heni, di kelas tuh ada guru baru Bu Heni, gitu. Nah guru barunya itu baru pertama kali masuk perkenalan ya Bu. Tiba-tiba gurunya itu membuat peraturan, dan peraturan itu kami itu di kelas tuh nggak suka Bu. Sebenarnya anak-anak tuh di kelas nggak suka dengan peraturan itu Bu. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu Heni, peraturan apa nih yang sudah dibuat oleh ibu guru tersebut? Jadi gini Bu, ada peraturan yang saya nggak suka tuh Bu. Misal ke kamar mandi harus dibatasin anaknya Bu. Contoh, kamar mandi harus ada, keluar harus 2 anak gitu, nggak boleh lebih dari 2 anak.
Padahal kan kamar mandi yang ada di sekolah tuh Bu ini kalau nggak dipegangin itu nggak bisa ditutup, makanya harus memerlukan ya 3 anak itu tadi gitu Bu ini. Berarti peraturan yang Mbak Rika nggak suka, kenapa harus dibatasi nih ya Iya. untuk keluar ke toilet. Oke, mungkin ada peraturan lagi yang yang Mbak Rika nggak suka? Ada juga sih Bu, tiba-tiba itu kita harus dijadwal mengerjakan tugas, deadline-nya harus tanggal sekian, sedangkan seperti saya Bu, saya itu kan lelet Bu, lemot kalau mengerjakan tugas. Jadi masa saya nggak dikasih kesempatan Bu untuk memperpanjang itu. Ya kalau teman-teman mungkin sudah pinter-pinter Bu gitu. Oke, boleh ditahu nih sudah sekarang berarti Mbak Rika mengalami ketidaksetujuan dengan peraturan yang Bu Guru tersebut buat. Iya. Sebelumnya boleh ditanya nih, peraturan tersebut tadi apakah tidak melalui dari kesepakatan bersama? Enggak Bu, jadi gurunya tiba-tiba masuk perkenalan, habis itu kita dikasih kesepakatan kelas gitu aja, sudah jadi aja, kita nggak diajak diskusi apa gimana gitu, enggak Bu. Berarti tanpa kesepakatan bersama ya. Iya. Jadi Mbak Rika dan teman-teman tidak dimintai pendapat untuk membuat peraturan gitu. Iya. Oke, sekarang boleh ditanya nih, kalau Mbak Rika tidak setuju dengan peraturan tersebut, menurut Mbak Rika seharusnya nih ya, peraturan apa sih yang baik yang harusnya diterapkan dalam kelas Mbak Rika? Ya biasanya gini sih Bu, alangkah baiknya sih guru tersebut mungkin diskusi dulu Bu sama kita, mungkin gurunya kan guru baru Bu, gitu mungkin nggak tahu juga kan kondisi sekolah, seandainya bisa diskusi bersama dengan teman-teman di kelas mungkin kami bisa menerima Bu. Oke, berarti harusnya dilakukan secara diskusi bersama gitu ya. Iya. Oke, kalau menurut Mbak Rika itu yang terbaik, ada nggak sih rencana Mbak Rika untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki peraturan tersebut? Ada Bu, saya yang pertama karena saya meninggalkan kelas, saya nggak ikut pelajaran, saya langsung pulang pas itu, saya minta maaf dulu Bu sama gurunya, gitu. Memang saya salah di situ, gitu. Kemudian habis minta maaf ya mungkin saya akan ini Bu, memberikan sedikit masukan sama guru itu gitu Bu, gimana kalau misalnya ada usulan seperti ini Bu gitu. Oke, baik menurut Ibu itu sangat baik sekali Mbak Rika. Oke, kalau Mbak Rika sudah punya gambaran nih akan melakukan semua itu, kira-kira nih kapan Mbak Rika akan melakukan? Secepatnya sih Bu, saya akan menemui bu guru itu Bu, gitu, biar tidak berlarut-larut gitu. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Bu Ovi. Bu Heni tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Rika? Iya betul Bu Ovi, alhamdulillah sudah. Bu Heni, sebelum penutupan saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu Heni lakukan saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu Ovi, dalam proses coaching ini saya sudah melakukan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali berbagai informasi dan juga mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik Bu Heni, menurut saya sebagai observer, untuk proses coaching Bu Heni dengan Mbak Rika tadi sudah berjalan dengan baik, serta proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Heni sudah menggali beberapa informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Mbak Rika tadi. Jadi Mbak Rika dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertama itu kompetensi A. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Heni, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Heni kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang sudah Bu Heni lakukan hari ini? Baik Bu Ovi,
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan lebih memahami apa itu alur delta, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Baik, kalau begitu Bu, semangat. Semoga Ibu dapat melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dari sekarang. Demikian percakapan pasca observasi kita kali ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi selanjutnya. Terima kasih Bu Heni. Sama-sama Bu Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Alfi. Salam Bu Rika. Gimana kabarnya Bu Alfi? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Alfi. Hari ini kan kita rencananya mau observasi ya Bu. Nah, di pra observasi ini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Alfi. Kira-kira Bu Alfi berkenan? Siap Ibu, saya berkenan. Ya, Bu Alfi, ini untuk diskusi kali ini, rubrik penilaian kita nantinya pada saat Bu Ovi melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Ovi sampaikan. Nah, salah satunya di sini ada rubrik penilaiannya, yaitu ada pertanyaan berbobot, kemudian ada menanggapi pertanyaan dari coachingnya, kemudian juga ada kesadaran penuh. Nah, kira-kira dari 3 tadi itu Ibu Ovi kira-kira yang mana yang akan Bu Ovi terapkan nanti pada saat observasi? Baik Ibu, untuk coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan. Tapi gak bisa. Yang terakhir ya Bu ya. Indikator ketercapaian mana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu menemukan solusi dari masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching. Sepertinya cukup itu dulu ya Bu Ovi ya percakapan kita untuk di pasca observasi ini. Baik, nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan diskusi lagi di pasca observasi. Terima kasih ya Bu Ovi. Siap, semoga lancar nanti proses observasinya. Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana nih kabarnya Bu Ovi? Alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Ovi, boleh nggak nih minta sedikit waktunya nih? Saya ada sedikit kegalauan yang ingin diceritakan ke Bu Ovi. Wah, galau kenapa ini Bu Eni? Gini Bu Ovi, ceritanya nih 1 minggu lagi kan di sekolah saya itu akan ada acara perpisahan ya. Biasanya tuh guru yang biasanya menjadi pembawa acara itu ternyata sekarang sedang berhalangan, beliau ada tugas keluar kota. Jadi ketika rapat kemarin itu tugas jadi pembawa acaranya itu digantikan oleh saya. Nah, tapi saya kok merasa kok kurang percaya diri ya Bu Ovi. Saya merasa kok saya tidak bisa tuh melakukan tugas dari kepala sekolah saya itu Bu Ovi. Makanya saya butuh teman ya untuk mengatasi kegalauan saya nih Bu Ovi. Baik, jadi ceritanya Bu Heni diminta untuk menggantikan menjadi pembawa acara, tapi di sini Bu Heni merasa kurang percaya diri. Iya betul Bu Ovi. Kenapa? Karena saya merasa saya belum punya pengalaman Bu Ovi. Dulu pernah sih Bu Ovi jadi pembawa acara, tetapi itu pada momen upacara bendera. Kan kalau upacara bendera itu konsepnya berbeda ya Bu Ovi dengan perpisahan. Kalau pembawa acara waktu upacara bendera itu kan sudah ada teks dan itu sudah sudah baku, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Kalau di acara perpisahan kan berbeda ya Bu Ovi. Jadi saya agak galau nih Bu Ovi. Ya, berarti untuk yang sekarang ini Bu Heni diminta untuk menjadi pembawa acara perpisahan dan menjadi galau ya Bu, karena berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Lalu kira-kira Bu Heni
rencana apa yang akan Bu Eni lakukan untuk menghadapi rasa yang tidak percaya diri tadi itu, Bu Eni? Iya Bu Ovi, karena saya kan merasa tidak percaya diri itu apa alasannya. Yang pertama mungkin tata bahasa saya mungkin kurang baik gitu ya Bu Ovi. Kan kalau menjadi pembawa acara itu kalimatnya harus baik, harus runtun gitu. Kemudian yang kedua itu biasanya di Bu Ovi kalau saya sudah tampil di depan umum itu pasti akan blank gitu. Jadi apa yang mau saya sampaikan itu terkadang lupa Bu Ovi di tengah-tengah perjalanan. Kemudian yang ketiga saya merasa itu saya kurang bisa membawa suasana gitu Bu Ovi. Sedangkan Bu Ovi tahu sendiri nih kalau di acara perpisahan kan ada momen bahagia, ada momen sedih gitu. Saya takut tidak bisa membawa ke situasi atau suasana seperti itu. Tapi menurut saya mungkin Bu Ovi, saya bisa mengatasi itu semua dengan cara mungkin ya Bu Ovi, saya bisa melihat beberapa video-video tutorial tentang bagaimana nih cara untuk menjadi pembawa acara yang baik dalam momen perpisahan seperti itu. Di sosial media kan banyak tuh Bu Ovi. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya lakukan. Luar biasa, berarti Bu Eni mempunyai rencana nanti mau mencari referensi dari berbagai video untuk menginspirasi Bu Eni menjadi pembawa acara nantinya. Luar biasa. Lalu strategi apa yang ingin Bu Eni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, baik Bu Ovi. Mungkin selain dari melihat video tersebut, saya ingin berdiskusi lagi dengan teman saya nih Bu Ovi. Biasanya kan yang menjadi pembawa acara itu teman saya sekretaris sejawat itu yang bisa pandai dalam membawakan acara. Tapi karena beliau berhalangan, mungkin saya bisa memilih teman saya di sekolah lain yang beliaunya juga sepertinya baik dalam membawakan acara dalam perpisahan gitu, namanya Bu Kiki Ovi. Jadi insya Allah dari melihat video itu mungkin saya bisa merancang konsepnya dengan bertanya dulu ke panitia konsep apa nih yang diinginkan. Setelah itu baru nih saya diskusikan mungkin dengan Bu Kiki itu apakah ada yang perlu ditambah atau ada yang perlu dikurangi gitu Bu dari konsep saya. Dan setelah konsep itu sudah matang, mungkin saya akan latihan nih Bu, latihan di depan cermin. Kemudian kalau sudah agak sedikit lancar, mungkin bisa minta bantu teman sejawat untuk menjadi audiensnya. Baik, luar biasa sekali. Berarti nanti Bu Eni akan mengajak salah satu rekan untuk berlatih bagaimana menjadi pembawa acara yang baik ya. Baik, mungkin dari sini kira-kira untuk komitmen ke depan apa yang akan Bu Eni lakukan pertama kali untuk menjalankan itu? Karena waktunya sudah mepet nih Bu Ovi, kurang 1 minggu lagi, mungkin mulai besok saya akan mulai mencari referensi dari video-video tutorial tersebut. Lalu kemudian saya akan bercakap-cakap dengan panitia konsepnya seperti apa, baru nih saya akan atur jadwal dengan teman saya untuk saling berkolaborasi untuk menciptakan atau membuat konsep yang matang. Lalu setelah itu saya akan berlatihan. Luar biasa sekali. Berarti dari sini kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bu Eni jabarkan dari hasil coaching kita kali ini? Ya, Bovi, ternyata dari kegalauan saya itu bahwasanya ketika saya merasa tidak percaya diri untuk melakukan tugas tambahan ini dari kepala saya, ternyata ada beberapa solusi nih yang bisa saya lakukan. Yang pertama yaitu melihat video tutorial sebagai referensi saya, kemudian yang kedua menyusun konsep dengan meminta bantuan teman yang memang sudah terbiasa dan mengetahui, kemudian yang ketiga berlatih dan berlatih. Baik, Bu Eni. Bagaimana perasaan Bu Eni sekarang? Apakah sudah merasa lebih lega? Alhamdulillah lega sekali nih, yang tadi sudah galau-galau sekarang sudah alhamdulillah sudah sedikit ada pencerahan. Iya.
Baik, kalau gitu mungkin ada yang mau diceritakan lagi Bu Eni? Sementara masih cukup nih Bu Ovi. Jadi nanti coba akan saya lakukan dulu, tapi nanti mungkin di tengah perjalanan saya akan mendapatkan sesuatu kesulitan atau apa, boleh kan nanti kita bicara lagi kan Bu Ovi ya. Siap Bu Eni, kapan saja bisa. Terima kasih Bu Ovi kalau gitu. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Rika. Iya Bu Ovi, gimana tadi? Sudah melakukan observasi ini? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah ya. Gimana Bu Ovi? Tadi itu Bu Ovi melakukan apa saja pada saat observasi? Tadi dalam proses coaching saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab yang akan dilakukan, sehingga dengan begitu dapat menggali berbagai informasi dari coach dan coach juga dapat mencari solusi dari masalah tersebut. Bagus. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali Bu Ovi. Dari situ Bu Ovi kompetensinya sudah tercapai belum yang diinginkan Bu Ovi tadi sebelumnya? Alhamdulillah kompetensi yang tadi saya rasa sudah cukup ada, karena yang ingin saya kembangkan tadi yaitu saya ingin lebih memahami lagi kan apa itu alur tirta, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya kompetensi apa lagi yang nantinya akan Bu Ovi lakukan di observasi berikutnya? Kedepannya saya ingin lebih mempelajari alur tirta itu seperti apa dan bagaimana runtutan alur tirta itu, sehingga saya bisa lebih fleksibel dalam menanyakan, dalam menggiring coach untuk menemukan solusinya sendiri. Itu sudah sangat bagus sekali Bu Ovi. Mudah-mudahan apa yang Bu Ovi lakukan ini nantinya akan membawa dampak yang sangat baik buat Bu Ovi juga nantinya. Dan semoga nanti ketemu lagi di observasi berikutnya ya Bu Ovi ya. Siap Bu Rika. Ya, terima kasih ya Bu Ovi. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Rika. Ya, Bu Eni, waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah Bu Eni, alhamdulillah sehat, baik. Bu Eni gimana? Alhamdulillah Bu Rika, saya juga baik. Alhamdulillah. Oke Bu Rika, hari ini Bu Rika akan melakukan proses coaching. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam proses coaching, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan pra-observasi kepada peserta. Pertama-tama Bu Rika, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Proses coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu Rika harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama nih Bu Rika, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rika dalam proses coaching hari ini? Ya, rencananya untuk kompetensinya ada 3 Ibu yang rencananya saya ingin kembangkan. Yang pertama itu saya ingin kompetensi tentang kehadiran penuh Ibu gitu. Jadi present yang ingin saya kembangkan. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach. Kemudian nih untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi spesifik yang manakah yang ingin Bu Rika kembangkan? Lebih spesifik lagi ke arah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali apa yang dirasakan oleh coach. Oke, baik Bu Rika, ini yang terakhir ya Bu ya. Indikator ketercapaian mana yang diinginkan Bu Rika dalam proses coaching? Nah, indikatornya itu
tentang bagaimana mengatasi keterlambatan sih Bu, gitu. Oke, kalau begitu Bu Risa, sekian percakapan praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu Rika melakukan coaching bersama si coaching. Kemudian setelah proses coaching nanti selesai, kita akan bertemu lagi untuk mengobrol percakapan pasca observasi. Siap-siap. Terima kasih Bu Heni atas masukannya. Baik Bu Rika. Selamat siang Bu Ovi. Sedang apa Bu? Gak ada nih, duduk-duduk aja santai. Rika, kalau lagi tidak sibuk, saya pengen ngajak Rika ngobrol nih, boleh? Boleh. Gimana? Terima kasih Bu. Jadi ceritanya saya itu lagi resah, gelisah karena akhir-akhir ini saya itu ada masalah di sekolah saya. Gitu, resah ya. Ada masalah. Resah yang seperti apa itu? Jadi saya itu gini Bu, kemarin saya itu dapat teguran dari kepala sekolah terkait dengan ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Gitu. Teguran yang seperti apa? Kemarin saya itu dipanggil Bu sama kepala sekolah saya. Terus kepala sekolah saya menegur saya karena saya sering terlambat akhir-akhir ini. Padahal setiap saya terlambat, saya juga sudah izin lewat WhatsApp. Seperti itu. Jadi tentang keterlambatan ya. Keterlambatannya itu yang bagaimana kira-kira, seperti apa sih bentuknya terlambat? Dalam konsepnya itu seperti apa? Jadi saya itu terlambat karena kebetulan anak saya kan baru masuk TK Bu. Jadi saya setiap pagi itu harus menyiapkan anak saya berangkat sekolah, juga mengantar anak saya ke TK. Jadi saya sampai ke sekolah akhirnya kesiangan gitu Bu. Terus kira-kira itu kenapa sampai bisa kesiangan Bu? Iya, karena sebenarnya sih saya juga sudah bangun pagi Bu, tapi karena pagi itu harus mengkondisikan anak yang baru masuk TK, sehingga juga persiapannya nggak bisa secepat yang saya bayangkan. Akhirnya saya juga ikut terlambat, dan itu juga berdampak dengan kedatangan saya di sekolah menjadi terlambat. Sebenarnya saya juga sadar sih Bu, kalau saya sudah melanggar kedisiplinan saya setiap hari. Gitu. Kemudian rencananya apa yang akan Ibu Ovi lakukan dengan adanya indikator-indikator penyebab tadi, keterlambatan tadi? Iya Bu, sebenarnya saya juga bingung Bu, karena apa yang harus saya lakukan gitu agar saya itu bisa disiplin, tapi anak saya juga tidak terabaikan untuk tetap bersekolah. Iya. Itu ya. Kemudian itu sudah termasuk kepada ini ya, rencana yang cemerlang menurut saya gitu. Sudah bagus sekali gitu kedepannya, supaya Bu Ovi ini tidak melakukan keterlambatan lagi. Bu Ovi itu sudah bagus rencananya. Kemudian langkah komitmen kedepannya dari Bu Ovi itu seperti apa? Ya, saya tuh inginnya pertama saya ingin menemui kepala sekolah saya dulu Bu. Saya mau meminta maaf ke beliaunya dan menjelaskan bahwa saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi seperti itu. Juga saya akan mungkin kedepannya lebih awal datang ke sekolah gitu, karena saya tadi kepikiran juga ketika berita tanya, saya terpikirkan solusi bagaimana caranya anak saya itu tidak terlambat ke sekolah. Saya baru ingat Bu, kalau ada kakak saya juga yang anaknya sekolah di sana. Jadi mungkin besok-besok saya bisa menitipkan anak saya untuk berangkat bersama kakak saya tadi. Iya, itu juga sudah ada ide seperti itu tuh sudah sangat bagus sekali Bu Ovi. Baik Bu Ovi, semoga apa yang Bu Ovi rencanakan tadi, langkah-langkah komitmennya tadi, mudah-mudahan terlaksana. Kemudian Bu Ovi juga tidak ada di dalam hatinya itu rasanya aduh kok terlambat lagi, kalau nanti terlambat gimana. Mudah-mudahan dengan rencana-rencana tadi
itu bisa menjadikan solusi buat Bu Ovi ke depannya gitu. Perasaannya Bu Ovi sekarang gimana? Ya, saya lebih lega Bu, terima kasih kalau sudah mendengarkan keluh kesah saya, karena beberapa akhir-akhir ini saya itu resah karena saya mendapat teguran dari kepala sekolah tadi, tapi sekarang saya mulai ada gambaran besok saya mau melakukan apa biar saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Saya percaya loh Bu Ovi bisa melakukan itu semuanya. Tetap semangat ya Bu Ovi. Sama-sama, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Ovi. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Heni. Oke, Bu Rika, alhamdulillah nih tadi sudah melakukan proses coaching ya bersama Bu Ovi ya. Iya Ibu. Oke Bu Rika, sebelum kita melakukan penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi untuk Bu Rika. Nah, yang pertama, apa saja nih yang sudah Ibu Rika lakukan pada saat Ibu Rika melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Rika? Iya Ibu, tadi pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melaksanakan alur tirta Ibu. Jadi di sana saya sudah menerapkan bagaimana jalannya coaching menggunakan alur tirta ini. Kemudian ada kompetensi juga, alhamdulillah tadi sudah tercapai Ibu. Jadi sudah ada respon, ada pertanyaan berbobot di sana. Kemudian juga ada present Ibu. Baik Bu Rika, menurut saya sebagai observer, setelah mengamati proses coaching Bu Rika tadi, untuk proses coaching Bu Rika tadi, Bu Rika dan Bu Ovi sudah berjalan dengan baik, serta proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Rika sudah menggali nih beberapa informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ovi, sehingga Bu Ovi juga dapat menemukan nih solusi dan juga langkah-langkah dari permasalahannya. Proses coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Kemudian Ibu Rika, pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Rika kembangkan lagi berdasarkan dari hasil coaching yang sudah Bu Rika lakukan tadi? Kedepannya rencananya saya ingin kompetensi yang lebih saya gali lagi ke arah ini Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot dan merespon gitu Ibu. Itu kompetensi yang rencananya akan saya lakukan ke depannya. Oke Bu Rika, kalau begitu semoga Bu Rika dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi ke depannya. Demikian Bu Rika percakapan observasi kita kali ini. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi berikutnya. Siap Ibu Heni, terima kasih banyak Bu Heni. Sama-sama Bu Rika, assalamualaikum. Waalaikumsalam.